Kisah ini berdasarkan hadis Bukhari Sahih, nomor 3018, tentang para muslim dari suku Ukil yang datang menemui Nabi Muhammad untuk meminta tolong atas kesehatan mereka yang buruk. Dengan membentuk tentara Islam seperti mafia, Nabi Muhammad berhasil merampas sejumlah besar unta dan harta benda dari berbagai suku Arab Beduin dan Yahudi yang diserangnya. Oh, ingat unta-unta ini? Ini kelompok unta dari kaum Yahudi, dan yang itu kelompok unta dari kaum Gatafan dan Quraisy, yang disono dari kaum Hawazin. Enaklah pokoknya kalau punya kekuasaan. Di tempat lain, terdapat 8 orang dari suku Ukil yang sangat miskin, sakit, dan kelaparan parah sampai mereka mengalami busung lapar. Mereka mendengar tentang Nabi Muhammad dan hartanya yang berlimpah. Nabi Muhammad itu sangat kaya. Aku dengar dia jadi kaya karena perang dan pemaksaan jizya. Aku sih gak peduli gimana dia dapat duit, yang penting dia mau menolong. Mari pergi ke Medina untuk menemui Nabi Muhammad. Kuharap dia bersedia menolong kita yang maha melarat ini. Maka mereka pergi ke Medina dengan penuh harapan. Wah, akhirnya kita tiba di Masjid Nabi. Ya, mari temui dia. Orang-orang Ukil menemui Nabi Muhammad untuk meminta tolong. Tolong kami dong, Pak, kerana kami amat miskin dan kelaparan. Beri sedekah, Pak. Sebelum aku bisa menolong, kalian harus jadi muslim dulu dengan mengucapkan syahadah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada ilah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Bagus, kalian bekerja saja padaku sebagai penjaga unta-untaku. Kalian semua busung lapar karena banyak kuman di lever kalian. Obat ampuh bagi busung lapar adalah minum susu dan kencing unta. Itulah bayaran dan obat bagi kalian. Minum kencing unta. Dibayar dengan susu dan kencing unta saja. Menurut Al-Sirah Al-Halabiyah, bab 3, halaman 185, inilah saran Nabi Muhammad. Iya, minum susu langsung dari puting unta dan kencing langsung dari lubangnya selagi masih hangat. Wah, masa kek gitu? Nabi Muhammad memerintahkan budak hitamnya yang bernama Yasar untuk membawa 15 unta perah untuk digembalakan orang-orang Ukil. Yasar, kamu harus awasi mereka terus, ya? Iya, Nabi. Orang-orang Ukil mulai bekerja di bawah pengawasan Yasar. Wah, unta-unta milik Nabi tampak sehat dan gemuk. Ia gak kayak kita ini. Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad, mereka mulai meminum kencing unta langsung dari sumbernya. Mereka minum susu langsung dari puting unta. Susu dan kencing unta saja yang mereka dapat setiap hari. Menurut hadis Bukhari, setelah beberapa hari, mereka menjadi sehat. Tapi mereka tidak merasa senang. Kita kerja di gurun pasir panas, tapi yang kita dapatkan hanyalah kencing dan susu unta saja. Muhammad itu memperalat kita, tapi apa sih yang bisa diharapkan dari pedagang budak seperti dia? Kita harus balas dendam. Lalu mereka membunuh Yasar. Setelah itu, mereka melarikan unta-unta Nabi Muhammad. Ketika mengetahui hal itu, Nabi Muhammad sangat marah. Dia memerintahkan Qurs Ibnu Jabar untuk menangkap orang-orang Ukil. Ibnu Jabar, bawa 20 tentara. Tangkap mereka hidup-hidup. Baik, Rasulullah. Qurs Ibnu Jabar dan tentara muslimnya mencegat orang-orang Ukil yang mencuri onta-onta Nabi Muhammad. Berhenti. Orang-orang Ukil dibawa ke hadapan Nabi Muhammad.
Bawa mereka ke Al-Hara dan kumpulkan masyarakat muslim di sana. Baik, Rasulullah. Al-Hara adalah daerah berbatuan yang sangat panas di Medina. Potong tangan dan kaki mereka secara bersilangan. Perintah itu dilaksanakan dengan cepat. Panaskan paku dan congkel keluar mata mereka. Aduh, haus, minta air dong. Mati aja lo. Setelah itu mereka dibiarkan mati kepanasan di gurun pasir. Setelah mereka mati, Nabi Muhammad menyampaikan ayat seram. Quran, Surah Al-Maidah, ayat 33. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Orang-orang ukil dibunuh karena mencuri unta-unta Nabi. Tapi Nabi sendiri merampok unta-unta itu dari masyarakat non-muslim. Lihat hadis berikut. Sahih Bukhari, nomor 3134, disampaikan oleh Nafi dari Ibnu Umar. Rasul Allah mengirim Sariyah ke Najd. Dan Abdullah bin Umar terdapat di Sariyah itu. Mereka mendapatkan sejumlah besar unta sebagai jarahan perang. Jatah setiap muslim adalah 11 atau 12 unta, dan setiap orang lalu mendapat tambahan seekor unta. Pada perampokan di Karkarat Al-Qud terhadap suku Ghatafan dan Banu Sulaiman, Nabi Muhammad mendapatkan 500 ekor unta sebagai jarahan dan dia membagi-bagikannya di antara tentara muslim, dan dia mengambil jatah 1/5 bagi dirinya, sesuai dengan aturan Islam. Berapakah harga seekor unta? Mungkin sekitar 8 juta rupiah seekor. Dengan begitu, harga harta rampokan adalah sekitar 4 miliar rupiah. Ini berarti dari perampokan ini, Nabi mendapat 100 ekor unta atau 800 juta rupiah. Pembantaian Yahudi Banu Quraiza, semua barang dan harta milik kaum Yahudi Quraiza, unta dan ternak mereka semuanya dibawa sebagai rampasan perang untuk dibagikan kepada kaum muslim. Perampokan terhadap Al-Qurata di Dariyah, dipimpin oleh Muhammad ibnu Maslamah, jumlah harta jarahan besar sekali, 150 unta, yang harganya sekitar 1,2 miliar rupiah, dan 3.000 kambing, yang harganya sekitar 3 miliar rupiah, ditambah barang rumah tangga, tidak disebut berapa jumlahnya, mungkin sekitar 800 juta rupiah. Muhammad ibnu Maslamah terus-menerus melakukan penjarahan selama 19 hari, lalu dia kembali ke Madinah dengan harta jarahan. Nabi Muhammad mengambil jatah humusnya sebanyak 1/5 harta jarahan dan sisanya dibagi-bagikan kepada para pengikutnya. Hadis Bukhari Sahih, nomor 3147, disampaikan oleh Anas bin Malik. Ketika Allah memberkahi Rasul-Nya dengan harta benda milik suku Hawazin sebagai FI atau bagian harta jarahan, dia membagi-bagikan sebagian bagi orang-orang Quraisy. Bahkan sampai diberi 100 ekor unta per orang. Ini merupakan jumlah unta yang sangat besar. Terdapat beberapa ratus orang Quraisy yang ikut dalam perang ini. Nabi Muhammad memberi ribuan unta bagi mereka semua, dan masih ada banyak sisa bagi dirinya sendiri. Begitulah cara Nabi Muhammad mendapat ribuan unta.